Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Nanti ada dua soal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, untuk soal yang pertama, ini adalah materi di kelas 10 ya. Sebuah mobil melaju sejauh 4 km ditempuh dalam waktu 6 menit. Jadi saya tuliskan dulu yang diketahui ya. Jadi kalau S-nya 4 km, waktu tempuhnya itu adalah 6 menit. Dengan kecepatan yang sama, berapakah waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk jarak 10? Jadi kalau jaraknya 10 km, nah waktu yang dibutuhkan ini berapa? Nah, kita kasih aja ini misalkan S1, yang ini S2 ya. Ini berarti T1, ini T2. Nah, caranya gini. Ini adalah gerak lurus beraturan. Dimana di sini kecepatannya tetap ya. Karena di sini ada keterangannya kecepatan yang sama. Pada GLB, untuk mencari kecepatan atau V gitu, persamanya adalah jarak dibagi dengan waktu. Ini adalah untuk mencari besarnya kecepatan. Dimana ini adalah S-nya adalah jarak. Kemudian ini adalah waktu tempuh ya. Satuannya adalah meter. Kalau dalam SI-nya ya. Kemudian ini dalam sekon. Kemudian ini V-nya adalah kecepatan. Satuannya dalam SI adalah meter per sekon. Nah, berarti ketika kecepatannya sama ya, maka kita tinggal bandingkan aja ya untuk mencari T2-nya. Kalau kecepatannya 10 km, kita tinggal bandingkan aja. Cara membandingkannya gimana? Karena V adalah S per T, berarti nanti gini, S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Jadi karena kecepatannya sama, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan S1-nya berapa? 4 km. Kita nggak perlu ngerubah ke satuannya ya. Kita tidak perlu mengubah satuannya. Kenapa? Karena ini satuannya sudah sama. Kecuali kalau satuannya tidak sama, misalkan yang 1 km, yang 1 meter, baru kita nanti rubah. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 6 menit. Berarti 4 per 6 sama dengan S2-nya adalah 10 per T2-nya kita cari. Ya. Nah, kita bagi nih. 4 kita bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, kita kalikan silang. T2-nya kita kalikan di sana, berarti 2T 2 ya, T2-nya. Kemudian 3 kali 10, 30. Berarti karena yang dicari adalah T2, berarti nanti sama dengan 30 per 2 atau sama dengan 15. Nah, satuannya adalah menit. Karena di sini T1-nya itu satuannya dalam menit. Nah, ketemu nih. Jadi jarak yang ditempuh 10 km itu membutuhkan waktu selama 15 menit. Kemudian untuk soal yang kedua, dua buah mobil A dan B bergerak lurus dan searah, di mana grafik hubungan antara V dengan T seperti pada grafik di bawah. Yang ditanya adalah jarak tempuh mobil A dan mobil B saat bertemu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak saat mobil A dan mobil B bertemu. Nah, syaratnya bertemu itu kan ada dua, yaitu waktunya sama, kemudian jaraknya sama atau tempatnya sama kan. Nah, artinya gini, kita lihat ya, yang B, mobil B ini adalah
mobil yang melakukan gerak lurus beraturan. Kemudian mobil A itu geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Artinya kecepatan mobil B itu tetap, ini V-nya konstan, yaitu 20 meter per sekon. Sedangkan nanti ini berubah. Nah, untuk mencari jarak A, karena dia melakukan gerakan GLBB, maka untuk mencari jarak A, V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Sedangkan untuk mencari jarak B, itu adalah V dikali dengan T. Ini untuk mencari jarak B ya, karena dia melakukan gerak lurus beraturan. Nah, untuk yang A, dia mengalami percepatan. Kita cari dulu percepatannya nih, untuk A-nya. Nah, saya tulis di sini ya. Untuk mencari A, percepatan dari A, berarti nanti kita pakai di sini aja titiknya. Ini dengan yang ini. Ini nanti VO-nya, yang ini adalah VT-nya. Berarti nanti untuk mencari A kan VT dikurang VO per T. Kita tinggal masukkan VT-nya 20 dikurang dengan VO-nya 5 per selang waktunya dari sini sampai sini, yaitu 3. Berarti nanti sama dengan 15 per 3, atau sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, tadi seperti yang saya bilang, ketika bertemu itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu waktunya sama dan jarak yang sama. Artinya nanti jarak A sama dengan jarak yang ditempuh oleh B. Berarti karena A-nya melakukan GLBB, berarti nanti jaraknya adalah V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Sedangkan yang B, V dikali dengan T. Ini VA ya, yang ini VB. Nah, kita tinggal masukkan. Ini waktunya sama ya. Nah, kita cari dulu waktunya, karena waktunya belum tahu ya. Berarti nanti V0B nya kita yang ini ya. Kita ambil yang ini 5 dikali dengan T nya kita belum tahu, ditambah dengan setengah, A nya tadi 5 ya, A nya 5, kemudian T nya kita belum tahu, sama dengan VA nya 20 kali T. Kita pindahkan ke sana ya, 5 nya, yang ini jadinya 5 per 2 T kuadrat, sama dengan 5T nya saya pindahkan ke ruas kanan, jadi min 5T. Berarti nanti 5 per 2 T kuadrat sama dengan 15T. Nah, T nya kita bagi ya, karena ini T kuadrat, hilang 1 ya T ya, yang ini habis T nya, sehingga nanti 5 per 2T sama dengan 15. Berarti nanti nilai T nya sama dengan, kali silang ke sana ya, 15 kali 2 per 5. 15 bagi 5, 3, berarti T nya sama dengan 6 detik. Nah, ini ketemu nih T nya 6 detik. Kita tinggal nyari jaraknya. Cara nyari jarak, kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan ini. Karena apa? Karena jaraknya sama ya. Terserah kalian, mau kalian masukkan ke A atau yang ke B. Paling gampang adalah yang B. Berarti nanti S-nya sama dengan V-nya, karena dia GLB ya, berarti 20 dikali dengan T-nya 6, sama dengan 120 meter. Atau misalkan kalian mau masukkan ke yang A ya, kita menghitung jaraknya dari A nih. Untuk yang kita cek ya, apakah sama tidak. 20 V0 nya 5 ya, 5 dikali 6, T nya 6 kan, tambah dengan setengah, A nya tadi 5, T nya 6 dikuadratin. Nanti ini 30 ditambah dengan setengah dikali 5 dikali 36. Kita bagi 36 dengan 2, 18. Berarti nanti 30 ditambah dengan 18 kali 5 ya, 44, 90 ya.
90 tambah 30, 120 meter. Nah, ternyata sama ya hasilnya. Mau kita cari melalui persamaan mobil A maupun dengan yang mobil B. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Demikian pembahasan soal dari saya untuk materi gerak. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian replay lagi videonya atau kalian putar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.